Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Fitriana dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya media pembelajaran ini digunakan untuk meningkatkan mutu dalam proses pembelajaran. Ini lebih mengacu kepada peserta didik, sehingga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan. Yang pertama, seharusnya dipandang sebagai integral, bukan sebagai alat bantu yang digunakan ketika butuh saja, karena antara media dengan pembelajaran itu sudah dianggap selaras atau setara. Jika pembelajaran ada, pasti media pembelajaran juga ada. Yang kedua, dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, harus menguasai teknik dari suatu media yang digunakan. Nah, jika pendidik ingin menggunakan media untuk melakukan suatu pembelajaran, maka pendidik harus memahami terlebih dahulu bagaimana teknik-teknik dari media tersebut, sehingga pembelajaran akan dapat terlaksanakan dengan baik dan tersampaikan dengan baik. Harus mempertimbangkan apa keuntungan dan kerugian menggunakan media itu, baik kelemahan atau kelebihannya. Yang kelima, penggunaan media harus diorganisir secara sistematis, tidak sembarangan. Karena jika antara pembelajaran dengan media itu tidak selaras, maka peserta didik tidak akan dapat memahami pembelajaran itu dengan baik. Syarat umum dalam pemanfaatan media pembelajaran. Pertama, harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang saya katakan tadi, antara media dengan pembelajaran itu harus memiliki tujuan yang sama. Nah, tidak boleh media tujuannya A, sedangkan pembelajaran tujuannya B. Nah, sehingga itu tidak akan menjadi padu. Nah, yang membuat peserta didik menjadi pusing. Dan pembelajaran itu tidak akan dapat dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, media yang dapat dilihat dan didengar. Nah, ini media itu harus dapat dilihat dan didengar oleh peserta didik maupun pendidik. Nah, jika seandainya media itu adalah media gaib, maka pembelajaran itu tidak akan dapat dipahami dengan baik, karena yang kita gunakan saja medianya tidak terlihat. Yang ketiga, dapat merespon sasaran. Nah, tujuan dari media ini harus dapat merespon sasaran. Nah, yang sasarannya awalnya hanya diam-diam saja, nah, hingga akhirnya tumbuh motivasi mereka. Yang keempat, sesuai kondisi sasaran. Nah, di sini kita harus memperhatikan kondisi sasaran terlebih dahulu. Nah, jika seandainya sasarannya itu buta, tuli, bisu, maka kita harus tahu apa media yang harus kita gunakan. Nah, kita tidak boleh menggunakan media sembarangan. Nah, jika seandainya nih peserta didik itu adalah yang mengalami cacat, yaitu buta. Nah, dia buta, kita menggunakan media yang seperti gambar dan sebagainya. Nah, itu akan sia-sia saja karena strateginya tidak akan memahami pembelajaran. Nah, jadi kita harus menggunakan media audio sehingga peserta didiknya dapat memahami pembelajaran dengan baik. Yang kelima, merupakan perantara. Nah, selanjutnya hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pendidik harus berusaha untuk dapat memperagakan atau model dari pesan yang disampaikan. Nah, jika seandainya nih pendidik tidak mampu menjadi model, maka pendidik harus membawa objek ke dalam kelas. Jika seandainya pendidik juga tidak mampu membawa objeknya ke dalam kelas, maka pendidik harus membawa sasarannya. Nah, jika nih seandainya sasaran juga tidak mampu dibawakan oleh pendidik ke dalam kelas, maka pendidik harus membawa model atau tiruannya. Nah, jika seandainya ini juga tidak mampu, pendidik harus membawa gambar atau foto. Nah, jika gambar atau foto ini juga tidak mampu dibawa pendidik ke dalam kelas, maka pendidik harus membuatnya sendiri. Nah, jika seandainya pendidik juga tidak mampu membuatnya sendiri, maka alternatif terakhir yang digunakan adalah papan tulis. Nah, papan tulis ini merupakan alternatif yang paling terakhir yang digunakan pendidik untuk mengilustrasikan gambar yang telah disampaikan pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya, yaitu fungsi media pembelajaran. Nah, sebelumnya kita mengenal media itu
dengan sebutan alat peraga. Nah, kemudian berkembang menjadi audiovisual aids. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi instructional materials. Nah, sekarang media ini dikenal sebagai instructional media. Menurut Levy dan Lenz pada tahun 1982, media ini memiliki 4 fungsi. Nah, ini kita lebih menitik beratkan kepada media visual. Yang pertama ada fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini merupakan fungsi yang paling inti karena dia dapat menarik dan mengarahkan perhatian agar konsentrasi siswa itu tidak buyar. Contohnya saja kita menggunakan gambar LCD yang menarik. Yang kedua ada fungsi afektif. Nah, fungsi ini dilihat dari kenikmatan sasaran dalam belajar teks yang bergambar. Maksudnya itu, gambar atau lambang dapat mempengaruhi emosi dan sikap, baik itu emosi sedih, senang, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu ada fungsi kognitif, yaitu temuan-temuan peneliti yang mengungkapkan mempelancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat pesan dalam gambar. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Nah, antara fungsi kompensatoris dan kognitif ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama hasil penelitian. Namun yang membedakan di sini adalah memberikan konteks untuk memahami teks guna membantu sasaran yang lemah. Nah, di sini lebih menitik beratkan kepada peserta didik yang lemah dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya menurut Kip dan Dayton pada tahun 1985. Nah, menurut Kip dan Dayton ini ada 3 fungsi utama, yaitu fungsi motivasi, minat, atau tindakan. Nah, di sini biasanya yang menggunakan drama atau hiburan yang dapat merangsang peserta didik untuk bertindak sehingga menghasilkan sikap, nilai, ataupun emosi. Nah, yang kedua ada tujuan informasi. Nah, yang ketiga memberikan instruksi. Nah, dalam memberikan instruksi ini biasanya melibatkan peserta didik, baik itu mental peserta didik maupun pemikiran peserta didik. Nah, kemudian manfaat media pembelajaran. Jika kita membahas mengenai manfaat media pembelajaran ini, sangat banyak kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti sekarang ini. Nah, semenjak adanya corona, para pelajar itu tuh lebih banyak menggunakan media, terutama media sosial, seperti learning, Zoom, dan sebagainya untuk pembelajaran. Kita bahas yang secara umum. Yang pertama yaitu memperjelas penyajian pesan. Jika pada awalnya pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak jelas, kita menggunakan media, lalu pembelajaran itu akan menjadi lebih jelas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, penggunaan media secara tepat dan bervariasi. Menurut Dele tahun 1969, menggunakan bahan audiovisual dapat memberi manfaat asalkan gurunya aktif. Nah, di sini menitik beratkan kepada guru yang aktif. Di antaranya saling pengertian dan empati, membuahkan perubahan signifikan tingkah laku, meningkatnya motivasi belajar, memperluas wawasan dan pengalaman, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu menurut Sujana dan Rifai pada tahun 1992. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik. Nah, dengan adanya media ini, pembelajaran itu akan lebih menarik sehingga siswa akan menjadi lebih tertarik untuk membahas pembelajaran tersebut. Yang kedua, bahan pembelajaran lebih jelas maknanya. Nah, dengan adanya media ini, peserta didik akan lebih mudah untuk memahami dan menguasai materi yang telah disampaikan. Yang ketiga, metode pembelajaran lebih bervariasi, yaitu metode pembelajaran ini tidak monoton saja, sehingga peserta didik tidak merasa bosan untuk belajar. Yang keempat itu sasaran pembelajaran akan lebih banyak. Nah, yang terakhir di sini ada menurut pendapat Hamalik pada tahun 1994. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar yang konkret. Yang kedua, memperbesar perhatian sasaran program pembelajaran. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar yang penting. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata. Yang kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur. Yang keenam, memberikan pengalaman yang tidak mudah untuk diperoleh.
Dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya fungsi dan manfaat media pembelajaran itu sangat banyak. Nah, di antara manfaatnya itu yaitu dapat memperjelas pembelajaran, dapat mempermudah pembelajaran, menambah motivasi peserta didik, memperbanyak sasaran, dan membuat pembelajaran itu lebih menarik, dan banyak lagi sebagainya. Sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.